A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuriduna Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Faman tatawa mongko disewang lamun tatawa gawe kesunatan sepaman khairan ing kebagusan carane biziyadati kelan nambahi alal qadri ing atase kadar al-madhkuri kang witutur fil fidyatin dalam bayar fidyah kanggo tebusan bahwa mongko gawe kesunatan yaitu menambahi ayat tatawu tegese kesunatan iku khairun lebih bagus lahu kademan. Maka barang siapa membuat kebaikan dengan cara menambahi dari kadar yang ditetapkan dalam urusan fidyah, yaitu ta'amu miskin, memberi makan orang miskin untuk setiap makan, itu 1 mud dari min bikutil balad, dari kaprah-kaprah bahan pikuatannya. Kalau di sini ya pakai beras, itu lebih baik bagi mereka. Wa antasumu lan utawi yen to puasa sapa sira kabeh mubtadaun uta antasumu iku mubtada iki ane an masdaria atau mausul harfi iku iku mubtada khabaru kang uta khabare mubtada iku khairun lakum lafat khairul lakum. Wa antasumu lan uta yen to padha puasa sapa sira kabeh iku khairun lebih bagus lakum kadu sira kabeh minal iftari ketimbang ora puasa. Iftar iku buka iku batalna ateges ora puasa. Dan apabila engkau tetap menjalankan puasa pada bulan Ramadan dalam kondisi kamu mungkin kepayan dan sebagainya dalam bepergian, itu lebih bagus bagi kamu daripada kamu tidak berpuasa. Minal iftari ketimbang buka atau ora puasa wal fidyatilan bayar fidyah bagi orang yang sakit atau orang yang sudah tua. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh ku tak lamuna padha ngaweruhi sapa sira kabeh ana ing temen sedune puasa iku khairun bagus lakum kadhe sira kabeh. Waf'alu mongko padha nindakno sapa sira kabeh ing puasa tilkal ayyama ing dalem mengkono-mengkono pira-pira dina. Tadi kamu tetap menjalankan walaupun dalam kondisi sudah lemah dalam umur-umurnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan uti bulan Ramadan iku alladzi bulan unzila kang den turuna fi dalem bunal nopal Qur'an. Minal lauhil mahfud saking lauhul mahfud. Bulan puasa atau iki nak terkibe dadi khabar mubtada sing din buang ngono ya. Dadi tilkal ayyamu syahrul ramadhana alladzi dadi menjadi badal atau sifat khabar sangka mubtada sing den buang. Ala ahli tafsir nafsiri tilkal ayyamu utai mengko-mengkono dina ya ya waf'aluhu. Jadi tilkal ayam bukan tilkal ayam ini. In kuntum lamun ana sira kabeh ku tak lamuna ngawur sira kabeh ana temen sedene puasa iku khairun lakum waf'alu mongko padha nindakno sapa sira kabeh puasa. Tilkal ayyamu utawi mengkono-mengkono dina iku syahrul ramadhana gitu. Ini tafsiran daripada mufassir. Utawi mengkono-mengkono bulan iku syahrul ramadhana iku bulan Ramadan.
Alladzi bulan unzila kang den turuno fi dalam alladzi apal Qur'an. Jadi mubtada sangka dadi khobar sing mutakan den buang tatire tilkal ayam. Begitu itulah bulan Ramadan yang dimana Al-Quran di bulan itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ila samai dunya maring langit dunya fi lailatul qadari ing dalam wengine Lailatul Qadar minhu saking bulan Ramadan. Quran secara lughat diambil dari lafaz al-qar'u, maknanya adalah kumpul. Secara istilah adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dianggap menjadi unsur ibadah bagi orang yang mau membacanya. Dan bertujuan ini adalah untuk menjadi mukjizat. Menjadi mukjizat. Kitab wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi namanya kitab. Kitab yang satu-satunya dinamai langsung dari asalnya adalah Quran. Karena kalau Injil itu sebenarnya bukan nama kitab. Injil itu bahasa Yunani ya, Angelia. Maknanya adalah mubasyir, adalah kabar gembira. Tapi kenapa kemudian dalam Al-Quran kok dikenal ya kitab Injil gitu? Ya karena memberitahu bahwa orang-orang ya Nasrani yang mengikut Yesus saat itu menamai mereka atau kitab yang sebagai panduan rule of law-nya, panduan hidup mereka dengan nama Injil. Jadi Taurat itu sebenarnya ya hanya cuma sifir-sifir. Ya ada 5 sifir, ada 5 lampiran. Nah, bentuk Al-Quran itu bertahap menurut kondisinya turunnya. Kalau tabut itu memang bentuk lempengan yang sudah tertulis dari sananya, berisi aturan main dari Allah. Nah, Taurat itu bersifatnya adalah yaitu pengetahuan. Terus ada takwin atau kejadian, imamat, keluaran, kemudian bilangan, dan apalagi satu detik. Ini sebenarnya takwin menerangkan tentang kejadian alam semesta, imamat tentang keimaman, kemudian keluaran, bilangan. Ini 5 sifir. Kemudian dalam Bible Perjanjian Lama itu Yesaya itu ya Yesaya gitu saja. Artinya wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Yesaya. Hizkia, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Hizkia. Yeremia, gitu saja. Ada kitab Yeremia. Nah, dalam Perjanjian Lama Samson dan Daliyah gitu ya. Samson itu seorang nabi itu. Jadi Samson sing sakti mandraguna ya. Rahasianya nang kelek. Itu seorang nabi Samson yang dikenal tentang film-film itu sama Daliyah ya. Bintang filmnya siapa? Sing wedon. Kalau di Indonesia itu Samson itu seorang nabi. Jadi nabi dikenal yang tidak punya umat adalah Samson itu. Kalau ini Samun, kalau dalam ahli tafsir itu. Jadi seorang nabi yang tidak mempunyai umat itu dikenal Nabi Samson. Sejarahnya itu menggempur raja yang adikang adikku. Kemudian kekasihnya berkhianat, memberi rahasia kekuatan Samson di mana itu. Jadi kemudian banyak Yohanes atau Yahya, wahyu Allah seperti itu. Kemudian dibukukan. Dan Al-Quran
Inna hadzal Qur'ana. Jadi Al-Qur'an itu sebuah nama kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, langsung disebut Al-Qur'an itu. Al-Qur'an. Jadi sudah dijenengi Al-Qur'an. Lain daripada itu kitab itu tidak ada namanya. Jadi Injil itu dari bahasa Yunani, Injilia. Mazmur atau Zabur ya. Mazmur itu zamannya mazamir, seruling. Amsal, kitab Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman, namanya Amsal. Bahasa Indonesia peribahasa. Bahasa Arab itu Amsal. Amsal itu peribahasa. Dan isinya adalah peribahasa. Kalau di Indonesia peribahasa apa contohnya? Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, gitu kan? Bersakit-sakit. Itu isinya Amsal seperti itu. Jadi seperti ya estetikanya ada. Yang terkenal adalah Kidung Agung. Puitis sekali. Lah Mazmur itu kan dendangan-dendangan. Makanya Mazmur, Mazamir itu seruling. Gitu ya. Mendayu-dayu. Karena Nabi Daud itu dikenal Nabi yang suaranya empuk, suaranya nikmat. Sehingga ketika melafadzkan ini saja gunung itu tunduk gitu, mendengarkan suara indahnya Nabi Daud. Nah, ketika melafadzkan ini itu bahasanya bahasa puitis, sangat puitis bahasanya. Mazmur atau Mazamir atau dikenal Zabur. Nah, kamu standarnya kita pada berapa yang tertulis dalam Al-Quran saja ya. Tauratul Musa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Daud. Terus Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Itu saja. Adapun Amsal dan sebagainya itu hanya cuma tambahan-tambahan saja. Ya gitu. Hudan Khalid dari pituduh. Khalun itu dan itu khal khadian tegese nuduhno mina dolal sing sasar. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati yaqwamu wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihah anna lahum ajrun katsira. Inna hadzal qur'ana sesungguhnya Qur'an itu menunjukkan jalan yang lurus. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati yaqwamu terhadap sesuatu yang lebih jejak lurus dan memberi kabar gembira dengan masuknya surga bagi orang yang mau menjalankannya. Ya Al-Quran. Ini mujizat yang ampuh. Jadi mujizat Nabi Muhammad itu banyak. Tapi yang sangat terkenal adalah Quran. Karena Allah sendiri yang akan menjaga. Selain Al-Quran, Allah tidak memberi hak paten untuk kelestariannya. Makanya munharif atau dibengkang-bengkongnya. Wa wailul lil ladzina yaktubuna bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Taurat sudah dipudar. Amsal semuanya. Injil juga direvisi. Tapi Al-Qur'an ila yaumil qiyamah Allah jaga. Menggunakan kekuatan Allah itu sendiri. Yang menurunkan wahyu, yang menjaganya itu sendiri. Jadi sebagaimanapun, apapun orang itu, Al-Quran itu kalau motivasinya untuk kebaikan, dia akan baik. Al-Quran apabila motivasinya diwajari untuk kejelekan, juga akan menjadi jelek bagi dirinya. Makanya orientalis atau orang Nasrani, orang Yahudi belajar Al-Quran pandai, tapi unsurnya nanti menyesatkan dirinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Allah turunkan Al-Quran untuk obat. Kamu memahami bahwa sistem ini, air yang turun dari langit, airnya air bersih, suci, betul enggak? Suci. Tapi kemudian turun dari langit ke bawah, kamu wadai ebere ana telponge ono najise. Akhirnya munata najis airnya. Air yang jatuh dari langit itu suci, tapi
wadahnya najis, maka airnya menjadi najis. Sama dengan kamu. Hati kamu keruh maca Quran iki blas ora enak-enakan. Tapi hati kamu bersih, ditatasi Al-Qur'an, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwamu. Enak. Coba pahami. Air turun dari langit bersih, suci. Kamu embernya bersih, suci. Akhirnya tetap terjaga kesuciannya. Begitu juga ketika hatimu keruh, najis, seperti wadah tadi, kotor, airnya menjadi kotor. Jadi jangan disalahkan Al-Qur'annya. Al-Qur'an tetap wasifaun wa rahmatun, menjadi obat hati, menjadi rahmat. Tapi sayang, yang madai hatinya keruh, maka keruhlah adanya. Sama dengan kamu ngaji Quran ada dalil-dalil nunjukna hati kamu itu busuk. Kalau hatinya plong enak. Jadi Al-Quran itu datang 130 Quran, silakan ambil. Ada terjemahannya sudah. Tapi gawe papan di situ aja yang ini ngerusak, anyar-anyar. Tuh ditirimi tadi dari Semarang. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran tetap wasyifaun, menjadi obat. Tetapi sayang, hatinya itu keruh, maka menjadi najis adanya. Bukan salahnya Al-Quran. Jadi orang-orang belajar Al-Quran motivasinya adalah untuk menentangnya, akan juga menentang. Tapi kenyataannya orientalis atau orang-orang yang non-muslim belajar Al-Quran, kemudian memahami, kemudian dirinya membandingkan dengan yang lain. Asal tidak menggunakan logika, tapi menggunakan rasa, pasti dapat hidayah. Maka hidayah itu urusannya Allah. Lah sekarang yang kace-kace itu wah pintar sekali baca Quran, tapi yang hatinya kotor, ya tetap saja tidak mempengaruhi apa, bahkan meracuni dirinya. Akhirnya apa konsekuensinya? Dihukum kan dan bonyok. Ya gitu kan. Sekarang ketakutan lagi siapa? Saifuddin Ibrahim Murtadin itu. Baca Quran pinter, tapi hatinya kotor. Akhirnya ini tadi seperti air hujan, airnya bersih, tapi wadahnya najis, menjadi nanti terkumpul di wadah itu airnya jadi najis. Maka bersihkan hati kamu. Nanti untuk menampung firman Allah akhirnya menjadi bersih. Menjadi wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Itu menjadi obat. Contohnya kalau kamu itu galau apapun, kamu buka Quran, ngacak tapi jangan disengaja ayatin aja, jadi buka. Ini namanya istikharah. Ya Allah, saya minta petunjuk darimu dengan lantaran Al-Quran. Saya sedang galau ini, sedang galau hati saya. Akhirnya dibuka, brek, ngacak saja bukanya, kayak undian gitu. Kamu baca dari ujung sini sampai ujung sini, dipahami artinya, disitulah jawabannya, disitulah jalan keluarnya. Jadi kamu nggak usah curhat kepada orang lain kalau paham ini, maka enak. Jadi Al-Quran jangan kamu suruh paksa mengikuti logika kamu, karena logikamu itu logika yang kerdil. Kitalah yang mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran mengikuti kita. Gitu. Linnasi kadhe menungso. Jadi menunjukkan dari kesesatan bagi manusia. Wa bayyinatin lan pira-pira ayat ayatin wa dekaten ayat sing pertelo minal huda saking petunjuk bima kelan perkara yahdi kanuduhna apa ma ilal hakim maring kebenaran minal ahkam sakun hukum. Jadi ada ahkam, ada mutasabihat. Mutasabihat itu ambigu. Ada ayat yang jenglek jelas dipahami. Ada ayat yang ambigu hanya cuma perlambang. Maka warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna.
amanah. Orang yang jelek ketika mendengar Al-Quran itu darahnya mendidih. Makanya wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la ya'lamuna bil. Ada hijab ketika engkau membaca Al-Quran dan didengarkan oleh orang-orang non muslim atau yang itu ada tetap aling-aling tidak mau menerima. Idza sami'u ma unjila ala rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafinal haqq. Ketika kamu idza sami'u ma unjila ala rasuli, ketika mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tara ayunahum, kamu akan mengetahui matanya berlinang air mata. Tara ayunahum tafidu minad dam'i, kamu akan mengetahui matanya berlinang air mata. Karena apa? Taro ayunum tafinu, karena mereka mengetahui kebenaran. Inilah contoh, walaupun non muslim tapi tahu kebenaran dan mendengarkan wahyu sang Allah yang diturunkan Nabi Muhammad itu Al-Quran, dia akan menangis, akan menjerit, menunjukkan hatinya baik. Lah sekarang orang Islam sendiri itu malah ya kadang-kadang yakaduna tasuna yakunu, hampir saja dia itu memukulnya. Itu ada ayat. Jadi Al-Quran tadi satu sisi itu menjadi sifaun lima fisuduri, satu sisi idah apa itu tadi. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, dia ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru munkar. Kamu akan mengetahui dalam wajahnya orang-orang yang kafir kemungkaran, yaitu ingkar. Ya yakaduna yabtasuna. Hampir saja mereka menabok atau memukulnya. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, orang-orang kafir itu kamu lihat wajahnya itu ada kemungkaran, ingkar, marah padam, dan hampir-hampir mereka menaboknya. Kemudian itulah mujizat Al-Quran satu sisi, seperti itu keampuhannya. Tapi ternyata ya, qala rasulu rabbi inna hadza qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Qala rasulu rabbi inna hadza qaumi ittakhadhu mahjura. Ya Allah, bersabda Nabi Muhammad, ya Allah, umat-umat saya mengambil Al-Quran tetapi ditinggalkan. Ngaji Al-Quran ditinggalkan. Itu curhatannya Nabi Muhammad kepada Allah. Inna hadza qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Umat-umat saya mengambil Al-Quran tetapi ditinggalkan. Ya sekarang ngaku Islam tapi tidak bisa baca Al-Quran. Ada kan yang bisa baca Al-Quran? Ada. Tapi kon ngaji maknanya tidak tahu. Ada kan yang tahu maknanya? Ada karena ngaji, tapi sedikit sekali. Kebanyakan tidak bisa ngamalkan. Kalau sekian banyak itu orang yang mengaku Islam, yang benar-benar mendapat petunjuk, ya tetap 5% dari total itu. Kebanyakan orang Islam mengaku Islam tapi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mengambil Al-Quran tapi ditinggalkan. Delok kancamu nang lagi kecil belajar alif bata sajim, corona, jamaah, dan lain sebagainya. Ketika masuk Quran, ngaji Quran, baru Quran langsung kering. Ada apa denganmu? Kan ya nang pinggir jalan itu kan langsung baca disadarkan tua, kemudian menyesal. Kenapa dulu saya lagi muda nggak ngaji ya?
biar tahu maknanya Al-Quran. Ada yang bisa tahu makna Al-Quran karena ngaji, tapi sedikit sekali yang bisa mengamalkan Al-Quran. Makanya produk gagal itu 95% dari populasi ini semua. Kemudian mereka menyesal. Entahlah, menyesal ya silakan, ngeluh ya silakan. Sudah diturunkan Al-Quran, inna hadzal qur'ana yahdi lillati ya aqwamu. Sudah, ya kan? Sudah banyak. Sponsornya banyak lah Al-Quran. Bahkan idza sami'u ma unzila ala rasuli tara ayunum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqqi. Bahkan menetiskan air mata, menangis karena menyadari kebenaran sejati yaitu Al-Qur'an. Ada sisi yang lain tadi itu. Ya, ta'rifu fi wujihil ladzina kafaru munkar. Idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin tara ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru, ketika dibacakan ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran dengan menjelas sejelas-jelasnya, kamu akan mendapati wajah mereka mengumumkan yakaduna yastuna yakaduna yabatasuna, hampir saja mereka itu menaboknya. Itulah fenomena. Ya sudah. Wal waminal furqani, lan saking pembeda masa yang perkara yo fariku kang bisa bedakno apa ma bainal haqi dalam antara kebenaran dan batilan batal. Jadi untuk membedakan mana hak mana yang benar, waman syahida minkum syahid wal yasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tatawwa fa fasihaman, syarat jawab prabot syarat man. Tatawwa fil fa'il maf'ul bi fil tatawwa fa'il dhamir satil jawas takdir wa kembali marang man. Maf'ul bi khairan, jumlah tatawwa fil fa'il maf'ul bi ora ono mahale jadi fi'il syarat man. Fa huwa fa jawab huwa mubtada khabar, mubtadane ma wa mubtadane huwa, khabar khairun, jumlah huwa mubtada khabar di mahal jazm jadi jawabe man. Jumlah man syarat jawab di mahal nasab jadi makul qaula kalau kang den buang. Lahu jar majrur jar lam majrur malak taluk muqalaq khairun taluk lahu wa antasumu wa istinaf. Antasumu an mausul harfi, tasumu fil fa'il fil tasumu fa'ile dhamir wawu, jumlah tasumu fil fa'il ora ono mahale dadi silai an, jumlah an ke ora ana sing pada bisa nerpike kamu is the best nakune nang dinggono pondok ora ana wis iki. Ini dari Bangilan ini. Jumlah an, jumlah tasumu fil fa'il ora ono mahale dadi silai an. Jumlah an sak madkhul di ta'wil masdar di mahal rafa dadi mubtada, khabare khairun. Jumlah an mubtada khobar ora ono mahale dari jumlah ibtidaiyah. Jadi paham. Lakum jar majrur jar lam majrukum mualak taluk mualake mualake khairun ta'aluke lakum. In kuntum ta'lamuna, in syarat jawab perpo syaratnya in. Kuntum isime kana khabar kana isime kana dhamir tum. Ta'lamuna fil fa'il fil ta'lamuna fa'il dhamir wawu, jumlah ta'lamuna fil fa'il di mahal nasab dadi khabare kuntum, jumlah kuntum saisime khabare ora ono mahale dadi fil syarat in, jawabe in den buang, takdire fa antasumu khairun, ngambil saka ngarepe, namanya dalil jawab. Jumlah syarat jawab ora normal dadi jumlah ibtidaiyah. Sahru Ramadhana, sahru dumunung dadi khabar saka mubtada kang den buang takdire tilkal ayyamu. Sahru mudhaf, Ramadhana mudhaf ilaih. Jumlah mubtada khabar ora normal dadi jumlah ibtidaiyah. Alladzina mausuf sifat akan atau badal mubdal minhu. Badal alladzi mubdal minhu ne sahru Ramadhan.
unzila fi'il naif fa'il fi'il unzila naif fa'il Al-Qur'an jumlah unzila fil naif fa'il ora ono malih dadi sile alladzi fihi jerma jurjare fi majrihi malak taluk malak unzila tarkai fihi hudan hal dul hal khalid hudan dul khale Al-Qur'an linasi jerma jurjare lama jurjare anase malak taluk malak hudan taluk linasi wa bayyinatin atif matub ala atife mau matub bayyinatin matub alai hudan jami atap podo dadi hal sangka Al-Qur'an minal huda jerma jurjare min majru huda malak taluk malak bayyinatin taluke minal huda wal furqani atif matub alai atife wau matufe furqani matub alai huda jami atap podo dadi majrure min makanya kan diulangi lagi wa min waman syaida walahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.